Selamat siang buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya, kita masih dapat mengikuti proses belajar mengajar. Yang kami hormati Ibu Indri Ditisari selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Bapak Andra Onorman selaku dosen praktisi. Pada hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis transaksi Amosalon dengan tim perancang yaitu ada Andika Sitanggang, Cintauli Haritonang, dan Agnes Angeli. Amosalon merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa, yakni sebagai tempat salon. Sistem Informasi Akuntansi kelas kolaborasi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan semester genap tahun ajaran 2023-2024. Proyek ini merupakan bagian dari pelaksanaan program kelas kolaborasi perguruan tinggi dan praktisi dunia kerja dalam program praktisi mengajar angkatan keempat tahun 2024 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Indri Ditisari dan dosen praktisi yaitu Bapak Andra Onorman. Dosen pengampu dan praktisi Ibu Indri Ditisari sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dosen tetap PNS Penata TK1 golongan 3D, jabatan fungsional lektor, berpengalaman di bidang akuntansi keuangan sektor privat selama lebih dari 10 tahun. Dan merupakan alumni Politeknik USU Angkatan 1991. Bapak Andra Onorman sebagai dosen praktisi dunia bisnis, full stack system developer selama lebih dari 15 tahun, konsultan sistem informasi dan akuntansi di beberapa kampus swasta dan kampus negeri di Pulau Sumatera, koordinator ICT di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, JYFT PNS pangkat 3D Penata TK1 dan juga merupakan alumni Politeknik USU Angkatan 1991. Tim kerja mahasiswa. Pada proyek kali ini terdapat 3 mahasiswa dengan perannya masing-masing. Yang pertama sebagai project manager, yaitu Andika Sitanggang, calon profesional yang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan jurusan akuntansi. Lahir di Brastagi 20 tahun lalu. Berambisi menjadi akuntan profesional dan memiliki firma akuntan sendiri. Menyukai dunia bisnis dan investasi. Suka berenang, berkebun, dan holiday. Suka rendang dan lemon tea. Yang kedua sebagai data collection, yaitu Cintauli Haritonang, calon profesional yang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi kelas AK2E. Lahir di Medan 21 tahun lalu. Ingin punya bisnis jasa keuangan sendiri seperti MNC Finance. Suka nonton Marvel dan gemar menggambar. Yang ketiga sebagai data processing, yaitu Agnes Angeli, calon profesional yang sedang berkuliah di Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi. Lahir di Jakarta 19 tahun lalu, ingin punya agensi bidang bisnis dan ICT, menyukai dunia investasi, suka ayam dan burger, tapi tidak menyukai seafood. Instrumen atau software Siska 20 2024. Developer aplikasi yaitu Bapak Andra Onorman. Aplikasi Sistem Komputer Akuntansi atau Siska merupakan aplikasi jenis Accounting General Ledger yang dikembangkan menggunakan teknologi software RDBMS Microsoft Access 2021 serta dapat mengotomatisasi berbagai proses akuntansi dan keuangan untuk lingkup usaha mikro dan usaha kecil. Untuk gambaran aplikasinya dapat kita lihat pada slide ini. Siska versi 20 2024 memiliki beberapa fitur, yaitu setup badan usaha, setup periode akuntansi, setup daftar akun, saldo awal, jurnal umum, jurnal penerimaan kas,
jurnal pengeluaran kas, buku besar, neraca saldo, neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal yang dikembangkan oleh Bapak Andra Onorman untuk Sisvo Studio Solusi dengan lisensi GNU Public License. Ada 6 topik yang akan kami paparkan pada kali ini, yaitu yang pertama, gambaran umum perusahaan, yang kedua, mekanisme dan kerangka tahapan, yang ketiga, proses kunjungan dan pengambilan data, yang keempat, perancangan akun, input data transaksi, dan pelaporan keuangan, yang kelima, analisis kinerja bisnis berdasarkan informasi laporan keuangan, dan yang terakhir, saran dan rekomendasi. Gambaran umum perusahaan yang pertama. Amos Salon merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa, yakni sebagai tempat salon. Usaha ini berdiri pada tanggal 20 Januari 2024, sehingga usaha ini baru berjalan selama kurang lebih 5 bulan. Dengan pemilik yaitu Teti Borusi Tanggang, dengan alamat Jalan Sebatang Hari nomor 172, Sekambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Bidang usaha yaitu bidang jasa, terkhusus bidang kecantikan, yakni salon. Gambaran umum perusahaan yang kedua. Gambaran ringkas terkait hal yang lebih teknis terkait putaran uang dan aspek akuntansi Amos Salon. Yang pertama, modal awal saat berdirinya usaha tersebut ialah 300 juta. Rata-rata nilai omset usaha per bulan yakni sebesar 1.400.000. Dengan pegawai yang aktif di usaha Amos Salon yaitu 2 orang. Usaha ini belum rutin dalam membuat laporan keuangan. Dan juga usaha ini belum memiliki sistem akuntansi. Untuk mekanisme dan tahapan proyek akan dibahas oleh Andika Sitanggang. Berikut saya akan menjelaskan tentang mekanisme dan tahapan proyek. Pertama, identifikasi. Di sini kami akan mengidentifikasi calon sasaran, melakukan kontak awal, mengajukan permohonan riset untuk keperluan praktek. Kedua, persiapan, menentukan waktu, berkunjung, selain itu mempersiapkan alat ambil data. Ketiga, ambil data. Di sini kami akan melakukan pengambilan data atas izin pemilik usaha. Keempat, olah data. Menginput dan mengolah data dengan aplikasi Microsoft Access. Kelima, analisis dan pelaporan data. Di sini kami akan membuat laporan dan analisis data kinerja usaha atau catatan transaksi keuangan berdasarkan informasi akuntansi. Keenam, pemaparan hasil. Di sini kami akan menyampaikan paparan hasil proyek di kelas dan di pemilik usaha. Selanjutnya, tahapan pengambilan data. Berbagai proses yang terjadi saat kunjungan dan melakukan pengambilan data, yaitu respon pemilik usaha yang sangat baik. Model bisnis yang dilakukan si pemilik usaha ialah bersifat pribadi, di mana pemilik usaha melakukan promosi jasanya melalui media sosial. Ketiga, data yang didapat berupa buku kas yang berisikan transaksi pengeluaran maupun penerimaan dalam usaha. Keempat, kami tentunya melakukan dokumentasi bersama pemilik usaha. Berikut adalah foto dokumentasi ambil data yang kami lakukan. Tahap perencanaan akun input data, transaksi, dan pelaporan keuangan. Di tahap ini telah dihasilkan beberapa entitas data sebagai berikut. Daftar akun, daftar saldo awal, daftar jurnal, buku besar kas, daftar neraca saldo, neraca, dan laba rugi. Berikut adalah daftar akun di Amos Salon. Kode 110.100, akun kas, kelompok harta lancar ada di laporan neraca, kode 110.200 akun bank, kelompok harta lancar ada di laporan neraca, 110.300 piutang dagang, kelompok harta lancar ada di laporan neraca. Dan dapat kita lihat akun-akun berikutnya di dalam slide ini.
Selanjutnya, daftar saldo awal periode 2024 di Amo Salon. Kode 110.100, nama akun cash, debit 150.357.000, kode 110.200, bank, debit tidak ada karena Amo Salon tidak memiliki pinjaman kepada bank. Periode 2024, kode akun 110.400, biaya dibayar di muka 60 juta, pada debit 110.600, perlengkapan dan bahan-bahan salon pada debit 33.300. Kode 120.200, nama akun peralatan salon di debit 56.343.000. Kode 310.100 yaitu nama akun ekuitas pemilik pada kredit 300 juta. Jadi total daftar saldo awal yaitu sebanyak 300 juta, di debit kredit 300 juta. Daftar jurnal periode 2024 di Amo Salon, tanggal 5 bulan 1 2024, nomor bukti BKK 0032024, deskripsi pembelian peralatan salon, akun debit peralatan salon, akun kredit kas, nilai transaksinya 7 juta, bulan 5 01 2024, nomor bukti BKK 0042024, deskripsi pembelian perlengkapan secara tunai, akun debit perlengkapan dan bahan salon, akun kredit, cash, nilai transaksinya 1.500.000. Bulan 6 tanggal 1 2024, nomor bukti BKK 0062024, deskripsi pembelian perlengkapan salon, akun debit perlengkapan dan bahan salon, akun kredit kas, nilai transaksinya sebanyak 3 juta, dan seterusnya dapat kita lihat pada slide ini. Buku besar kas. Buku besar kas yang dimiliki oleh Amo Salon yaitu pada tanggal 30 bulan 1 2024, saldo awalnya di debit 150.357.000 dan saldo akhirnya 150.357.000 pada tanggal 30 bulan 1 2024, nomor bukti BKK 001 2024, deskripsi pembayaran iuran dan retribusi di debit 0 pada kredit 80.000, saldo akhirnya 150.227.000. Dan seterusnya dapat kita lihat pada slide ini. Berikut ini adalah neraca saldo Amo Salon pada periode 2024. Nama akun kas, saldo awalnya di debit 150.357.000 pada kredit 0, mutasi pada debit 7.900, pada kredit 131.323.410, penyesuaian di debit 0 pada kredit 0, saldo akhir pada debit 26.933.590 pada kredit 0. Dan selanjutnya dapat kita lihat pada slide ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Agnes Angeli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi per 18 Mei 2024 oleh Amo Salon, di mana sebelumnya telah kita ketahui bahwa pendapatan jasa yang dimiliki oleh Amo Salon ialah 7.900.000. Beban operasionalnya yang terdiri dari beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan salon, beban pelatihan tenaga kerja, jumlahnya semua ialah 18.970.000. Dan juga ada beban administratif yang terdiri dari beban lain-lain sebesar 4.360.000, beban air 329.484, beban internet bagian administrasi 350.000, beban listrik 20 juta, beban iuran dan retribusi terkait administrasi sebesar 170.000. Dengan ini total jumlah beban administratifnya sebesar 7.209.484. Sehingga untuk mencari laba ataupun rugi yang terjadi pada usaha Amo Salon, yaitu dengan menjumlahkan jumlah pendapatan dan menjumlahkan jumlah beban, lalu kita kurangkan. Di mana di sini ternyata jumlah bebannya lebih besar dibanding jumlah pendapatannya, sehingga untuk sekarang
usaha Amo Salon masih mengalami kerugian, di mana kerugiannya sebesar 18.279.484. Setelah laporan laba rugi telah kita dapatkan, selanjutnya kita akan membuat sebuah neraca untuk usaha Amo Salon, di mana jumlah aktifanya itu berjumlah 281.720.516, di mana ini terdiri dari kas, bank, piutang dagang, biaya dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, perlengkapan dan bahan salon, perlengkapan usaha, aset tetap salon, peralatan salon, akumulasi depresiasi peralatan dan mesin, bangunan, akumulasi depresiasi bangunan dan tanah, sehingga jumlah aktiva ataupun aset yang dimiliki oleh Amo Salon ialah 281.720.516 juta. Dan jumlah pasifanya yaitu 281.720.516, di mana pasifa ini terdiri dari hutang dagang, hutang gaji, biaya yang masih harus dibayar, hutang pinjaman jangka panjang, ekuitas pemilik, dan juga rugi tahun berjalan, di mana ekuitas yang dimiliki ialah 300 juta dan rugi tahun berjalannya ialah 18.299.484.000. Rugi ini kita dapat dari laporan laba rugi yang sebelumnya. Analisis kinerja bisnis berdasarkan laporan akuntansi. Di tahap ini, kami akan memaparkan hasil analisis kinerja bisnis berdasarkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Yang pertama, omset usahanya itu di mana usaha Amo Salon memiliki omset kurang lebih sekitar 1.400.000 per bulannya. Dan jumlah net profit marginnya ialah 2,3%. Aset yang dimiliki oleh Amo Salon tentunya bertambah, terutama dalam bagian perlengkapan dan peralatannya. Aset bertambah terjadi karena modal atau ekuitas atau laba tahun berjalan yang bertambah. Nah, jadi setelah kita mengetahui laporan laba ruginya, ternyata usaha Amo Salon masih mengalami kerugian. Dan untuk itu, proyeksi break even point atau balik modalnya kapan ya? Nah, kemungkinan menurut kami itu usaha Amo Salon akan mengalami balik modal ataupun akan mulai mengalami keuntungan sekitar 2 tahun lagi. Selanjutnya adalah statistik kinerja bisnis, di mana pertumbuhan omsetnya sebesar 1,4%, pertumbuhan aset sebesar 0,9%, rasio hutang terhadap asetnya itu 0% dikarenakan usaha Amo Salon tidak memiliki utang, dan juga net profit marginnya sebesar 2,3%. Selanjutnya paparan analisis kinerja bisnis. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa salon terlalu banyak membeli perlengkapan salon, di mana saldo awalnya itu sebesar 30 juta, di mana Amo Salon sebenarnya sudah memiliki perlengkapan awal sebesar 30 juta. Namun seiring berjalannya transaksi dalam Amo Salon, pembelian perlengkapan terlalu banyak dibeli, sehingga hal ini mengurangi kas dari Amo Salon itu sendiri, di mana sekarang jumlah akhir dari perlengkapannya ialah 70 jutaan. Penggunaan perlengkapan salon cuma terdapat 2,4 juta yang diinput sesuai penyesuaian, sehingga terlalu banyak perlengkapan yang masih belum harusnya dipakai atau harusnya dibeli. Akibatnya, salon mengalami kerugian sebesar 18 juta karena pendapatan yang diterima masih sebesar 7.900.000, sementara operasional yang berjalan dalam salon sudah sebesar 25 juta. Bagaimana rekomendasi ataupun saran yang dapat kami sampaikan kepada salon ialah salon perlu lebih gencar terhadap promosi jasanya, sehingga di bulan berikutnya atau di transaksi yang selanjutnya pendapatan salon bisa lebih bertambah dan berkembang. Saran dan rekomendasi. Kelompok kami memberikan saran dan rekomendasi untuk usaha Amo Salon, di mana salon perlu lebih gencar lagi terhadap promosi jasanya, sehingga di tahun atau di bulan atau di transaksi yang berikutnya pendapatan salon bisa lebih berkembang dan bertambah. Dan juga salon juga perlu mengurangi pembelian perlengkapan dan peralatan yang masih tidak terlalu diperlukan, sehingga beban operasional salonnya tidak terlalu besar. Saran dan rekomendasi lainnya ialah
salon perlu meningkatkan pelayanan jasa yang diberikan, sehingga jasa yang diberikan dapat memberikan kesan yang baik oleh customer, sehingga pelanggan betah untuk menikmati jasanya di Amo Salon. Sekian dari presentasi kami terkait analisis transaksi di usaha Amo Salon. Semoga apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat, dan semoga apa yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi usaha UMKM yang telah kami teliti, yakni Amo Salon. Dan semoga kesuksesan menjadi milik kita semua. Sekian dan terima kasih.